Halo, halo, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kami mau menjelaskan tentang teori posisi dari Melanie Klein. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Namaku Raisa Nisrina Norin sebagai moderator hari ini. Lalu ada Dinda Putri Handayani, Hanifah Sabirah, Rio Gumilang, dan Zaki Asbi Asidiki. Lalu apa sih teori posisi itu? Nah, Klein itu lebih memilih kata posisi daripada tahapan perkembangan untuk mengindikasikan bahwa posisi dapat maju dan mundur, dan posisi bukanlah periode perkembangan dalam rentang waktu tertentu dalam fase kehidupan manusia. Bayi, dalam usahanya untuk menghadapi dikotomi baik dan buruk, atau menghadapi objek internal dan eksternal, mereka akan mengatur pengalaman mereka berdasarkan posisi tertentu. Karena menurut Klein, seorang bayi itu terus-menerus terlibat dalam konflik dasar antara naluri hidup dan naluri kematian, yaitu antara baik dan buruk, cinta dan benci, kreativitas dan kehancuran. Klein menempatkan posisi untuk mewakili pertumbuhan dan perkembangan normal. Menurutnya, terdapat dua jenis posisi, yaitu posisi paranoid skizoid dan posisi depresif. Posisi paranoid skizoid merupakan cara bayi untuk mengatur pengalamannya yang juga mengandung perasaan paranoid sebagai pelaksana pemisahan objek internal dan eksternal menjadi objek yang baik dan buruk. Menurut Klein, bayi mengembangkan posisi paranoid skizoid selama 3 atau 4 bulan pertama kehidupan. Selama waktu tersebut, persepsi ego tentang eksternal dunia itu subjektif dan fantastis daripada objektif dan nyata. Dengan demikian, perasaan penganiayaan dianggap paranoid, yaitu mereka tidak didasarkan pada kenyataan atau bahaya langsung dari dunia luar. Misalnya seperti bayi yang berkeinginan untuk mengontrol payudara secara penuh, namun juga memiliki perasaan untuk menghancurkannya. Bayi kemudian akan menciptakan hayalan untuk merusak payudara ibunya dengan menggigit, mengoyak, ataupun merobeknya. Saat ini, bayi akan merasa takut akan payudara yang mengancam atau persecutory breast dibandingkan rasa takut akan insting kematiannya. Namun, hal ini juga ideal dengan payudara yang menyediakan rasa cinta, nyaman, dan terima kasih. Bayi tidak menggunakan bahasa untuk mengidentifikasi payudara baik maupun buruk, tapi mereka menggunakan kecenderungan biologis untuk menilai positif pada pengasuhan dan negatif pada rasa lapar dan insting mati. Orang dewasa juga mengadopsi posisi paranoid skizoid dengan cara yang primitif dan mengandalkan ketidaksadarannya. Seseorang bisa memproyeksikan perasaan paranoidnya yang tidak disadari terhadap orang lain, yang kemudian melihat orang tersebut sebagai orang yang sempurna, sementara memandang dirinya kosong dan tidak bermakna. Contoh lainnya, ketika seseorang bisa melihat pasangannya sebagai seseorang yang baik atau buruk, tergantung bagaimana si pasangan memenuhi kemauan atau ekspektasi orang tersebut. Misal, Ani memiliki ekspektasi bahwa seorang pacar yang baik harus bisa setia dengan satu pasangan, tidak friendly dengan perempuan lain, dan lain sebagainya. Jika pasangan Ani tidak memenuhi kriteria tersebut, maka Ani akan melihat pasangannya sebagai pasangan yang buruk. Dan jika pasangan Ani memenuhi kriteria, maka akan dianggap sebagai pasangan yang baik. Atau, ketika seseorang memandang atasannya sebagai orang yang baik atau buruk, bergantung apakah atasannya memenuhi kebutuhannya atau tidak. Jika atasan tidak memenuhi kebutuhan orang tersebut, maka mereka akan memproyeksikan kemarahan dan frustasi mereka kepada atasan, dan melihat sebagai objek yang buruk. Sebaliknya, jika atasan memenuhi kebutuhan orang tersebut, maka mereka melihat atasan mereka sebagai orang yang baik. Pembagian dunia menjadi objek baik dan buruk ini merupakan mekanisme pertahanan yang membantu seseorang mengatasi kecemasan dan ketakutan akan dihancurkan oleh objek buruk. Namun, hal ini juga mengarah pada pandangan yang terpecah-pecah dan terdistorsi tentang dunia, yang dapat memiliki konsekuensi negatif terhadap hubungan dan kesehatan mental orang tersebut. Klein berpendapat bahwa posisi depresif adalah kekhawatiran akan kehilangan objek yang dicintainya, bergabung dengan perasaan bersalah karena menginginkan kehancuran konstitusi objek. Posisi depresif dimulai pada usia bayi 5-6 bulan. Di sini, bayi mulai melihat objek-objek eksternal secara keseluruhan dan melihat bahwa baik dan buruk bisa ada pada orang yang sama. Pada usia ini, bayi juga sudah mengembangkan gambaran ibu yang lebih realistis sebagai individu yang independen dan dapat melakukan kebaikan dan keburukan.
Ego mereka juga sudah lebih matang, dan mereka bisa menerima perasaan destruktifnya daripada memproyeksikannya keluar. Anak-anak dalam posisi depresi mengetahui bahwa objek yang mereka cintai dan objek yang mereka benci sekarang menjadi satu dan sama. Mereka mencela diri mereka sendiri atas desakan-desakan destruktif mereka sebelumnya terhadap ibu mereka dan memiliki keinginan untuk membuat reparasi atas serangan ini. Contoh dari posisi depresif ini adalah ketika seorang anak yang merasa bersalah karena memiliki pikiran negatif atau agresif terhadap ibunya, meskipun ia tidak pernah melakukan tindakan tersebut, atau ketika seseorang mengalami rasa kehilangan atau kesedihan setelah putus cinta, atau kehilangan orang yang disayang. Selama masa itu, orang tersebut akan merasa bersalah atas perasaan negatif yang mereka miliki terhadap orang yang mereka cintai dan mungkin mengalami rasa rindu dan kesedihan atas apa yang telah hilang. Posisi depresif ini merupakan tahap perkembangan bayi yang penting karena berhubungan dengan pembentukan hubungan yang lebih matang dan stabil dengan orang lain. Posisi depresif ini akan menghilang ketika anak berhayal bahwa mereka sudah membuat perbaikan dan mengenali bahwa ibunya tidak akan menghilang selamanya, tetapi akan kembali setiap kali ia pergi. Meskipun demikian, resolusi yang tidak selesai dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, dihantui akan kematian dan kehilangan orang yang dicintai, serta berbagai macam gangguan psikis. Nah, gimana penjelasannya tentang teori posisi dari Klein? Mudah untuk dipahami bukan? Jika kalian ada pertanyaan mengenai teori posisi dari Klein ini, boleh langsung diberitahukan di kolom komentar ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.